Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Oke, Bapak ya. Logika berjalan dong, Pak. Pak Menteri, tolong kesulitan masyarakat ini dipikirkan, diambil kebijakan yang benar-benar menguntungkan rakyat, jangan mempersulit masyarakat. Ini kebijakan loh, jangan main-main yang urusan masyarakat. Kalau kebijakan pemerintah seperti itu, tunggu waktunya. Kalau nggak dihancurkan sama masyarakat, jangan masyarakat kecil dikorbankan. Masyarakat tuh mau cari uang juga susah, mau cari kerja susah, mau masak juga, mau antri juga susah. Lalu mau kapan merdeka apa namanya ini? Nggak benar seperti ini. Kalau negara ini negara preman, kita harus lawan dengan preman kalau gitu caranya. Nggak benar begini. Baik, tapi saya mau jahat. Silakan bawa saya bondol. Silakan. Oke, aman. Ya, kami sangat marah. Saya sekarang lagi masak, Pak. Saya tinggal demi gas. Iya. Kita yang dipersoalkan. Bukan masalah antri gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Oke, Bapak ya. Logika berjalan dong, Pak. Iya. Soal pedagang eceran yang tidak boleh menjual tabung gas 3 kg itu bukan kebijakan dari Prabowo Subianto. Bisa dibayangkan itu. Itu artinya apa? Kementerian SDM dalam konteks ini bermanuver secara ekstrim, membuat satu kebijakan yang sebenarnya dibuat sendiri tanpa berkomunikasi dengan pemerintah, tanpa berkomunikasi dengan presiden. Padahal kita tahu bahwa tak ada yang namanya visi misi menteri, yang ada itu adalah visi misi presiden. Bahwa Kementerian SDM dalam hal ini adalah Pak Bahlil itu ditumbalkan secara politik. Karena apa? Supaya kemarahan publik itu tidak langsung menyasar jantung kekuasaan pemerintah, tidak langsung menyasar jantung istana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh rakyat Indonesia, kita semua hari ini kelihatan sangat berbahagia karena ada instruksi dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang telah memperbolehkan pedagang eceran kembali berjualan tabung gas jenis 3 kg. Di mana sebelumnya Kementerian SDM melarang pedagang eceran menjual tabung gas jenis melon ini yang kemudian menyebabkan rakyat itu kesulitan, menyebabkan rakyat itu sengsara, menyebabkan rakyat itu terjerit-jerit hanya karena kesulitan untuk mendapatkan tabung gas 3 kg. Antrian panjang terjadi di mana-mana, bukan hanya di kota, tapi juga di pedesaan. Dan bahkan ada seorang lansia di kota Tangerang Selatan, di Banten sana, itu meregang nyawa, meninggal dunia hanya gara-gara kelelahan mengantri untuk mendapatkan tabung gas 3 kg. Tentu ini adalah kisah pilu yang saya kira tidak lagi perlu terjadi di Indonesia. Itu artinya apa? Kalau ada kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan pro rakyat, menyusahkan rakyat, ini jangan ujuk-ujuk kemudian disampaikan, jangan ujuk-ujuk kemudian direalisasikan tanpa ada sosialisasi yang cukup masif dan bisa membuat rakyat itu paham dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Tapi di luar itu, saya kira ada 4 narasi isu besar yang sampai hari ini menjadi perbincangan yang cukup menarik terkait dengan pedagang eceran yang awalnya diharamkan, kemudian kembali diperbolehkan menjual tabung gas 3 kg. Pertama, tentu sangat menarik pernyataan dari Pak Sufmi Dasko, Ketua Harian Gerindra, saat ini juga adalah Wakil Ketua DPR, yang mengatakan bahwa soal pedagang eceran yang tidak boleh menjual tabung gas 3 kg itu bukan kebijakan dari Prabowo Subianto. Bisa dibayangkan itu. Itu artinya apa? Kementerian SDM dalam konteks ini bermanuver secara ekstrim, membuat satu kebijakan yang sebenarnya dibuat sendiri tanpa berkomunikasi dengan pemerintah, tanpa berkomunikasi dengan presiden. Padahal kita tahu bahwa tak ada yang namanya visi misi menteri, yang ada itu adalah visi misi presiden. Tentu dalam konteks ini orang kemudian bertanya-tanya, hebat betul ini Kementerian SDM bikin kebijakan yang kemudian tak ada kaitannya dengan Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia. Ini yang ngomong adalah Sufmi Dasko, Ketua Harian dan orang penting di negara kita, bahwa soal pelarangan pedagang eceran menjual tabung gas 3 kg bukan kebijakan presiden, tapi kebijakan Kementerian SDM yang tentu saja SDM ini ada terlampau ekstrim dalam melakukan kebijakan-kebijakan politiknya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang kemudian berasumsi yang cukup liar. Kalau betul bahwa
kebijakan terkait dengan pedagang eceran yang awalnya itu dilarang menjual tabung gas kilogram bukan kebijakan Prabowo, itu artinya sangat mungkin Kementerian SDM yang terkait dengan gas LPG ini ada suara-suara lain yang kemudian didengarkan, ada bisikan-bisikan dan input lain yang didengarkan di luar pendapat-pendapat yang ada di istana. Karena kita tahu per hari ini seakan-akan diskursus soal ada matahari kembar di kabinet merah putih itu terkonfirmasi. Itu artinya apa? Bukan tidak mungkin ada pihak eksternal di luar istana adalah mereka yang sebenarnya memberikan input pengetahuan bahwa kebijakan soal pelarangan pedagang eceran dilarang untuk menjual tabung gas itu juga dilakukan. Itulah yang saya kira per hari ini pembicaraan publik bahwa sepertinya Kementerian SDM itu juga ada komunikasinya yang lain, bukan hanya kepada istana, tapi kepada pihak-pihak tertentu yang posisinya masih cukup kuat saat ini. Itu adalah narasi yang kedua per hari ini juga menjadi perbincangan yang cukup luar biasa. Padahal kita tahu per hari ini yang menjadi Presiden Republik Indonesia itu adalah Prabowo Subianto, bukan yang lainnya. Itu artinya apa? Kementerian, siapapun menterinya, dalam setiap membuat keputusan politik, mestinya tegak lurus hanya kepada Prabowo, bukan kepada yang lainnya. Nah, yang ketiga, atau mungkin juga bahwa Kementerian SDM dalam hal ini adalah Pak Bahlil itu ditumbalkan secara politik. Karena apa? Supaya kemarahan publik itu tidak langsung menyasar jantung kekuasaan pemerintah, tidak langsung menyasar jantung istana. Oleh karena itu tidak mengherankan ketika ada statement yang mengatakan bahwa pelarangan pedagang eceran yang dilarang untuk menjual tabung gas 3 kg bukan kebijakan dari Prabowo. Itu artinya apa? Ini ada sosok menteri yang kemudian sangat layak untuk ditumbalkan secara politik. Ada menteri yang sangat layak dipersoalkan dan dipermasalahkan dalam konteks ini. Itu artinya apa? Ketika rakyat marah, ketika masyarakat kemudian membuli dan kemudian gelap mata terkait dengan kebijakan ini, yang dikritik bukan istana, yang dikritik bukan presiden, tapi yang dikritik dan disasar itu cukup hanya Kementerian SDM. Mungkin juga itu terjadi karena kita tahu ketika ada kebijakan pelarangan pedagang eceran menjual tabung gas 3 kg, kan pihak istana juga berbicara mendukung 100% sebagai bentuk efisiensi, sebagai bentuk bagaimana subsidi terkait dengan tabung gas itu kan tetap tepat sasaran, dan itu adalah sebagai upaya untuk melakukan efisiensi anggaran supaya tidak bocor kepada pihak-pihak yang selama ini misalnya dianggap tidak bertanggung jawab. Kan itu juga adalah bagian dari bagaimana argumen politik hari ini yang kemudian terus menjadi perbincangan publik. Bukan tidak mungkin Kementerian SDM memang dijadikan sebagai tumbal politik supaya kemarahannya itu tidak sampai ke istana. Tapi yang keempat yang menarik, mungkin ini adalah pertama kali dalam sejarah di mana seorang presiden terpilih itu membatalkan kebijakan menteri dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Bayangkan, kebijakan ini baru diumumkan 3 hari, diumumkan tanggal 1, kemudian berlaku tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, kemudian ada instruksi dari Prabowo supaya pedagang eceran itu kembali berdagang, kembali memperjualbelikan tabung gas 3 kg yang selama ini memang menjadi kebutuhan yang cukup dekat dengan rakyat. Jadi 4 diskursus politik ini yang sampai hari ini sepertinya terus menjadi perbincangan yang cukup luar biasa. Tapi ala kulli hal, apakah persoalan instruksi presiden ini misalnya adalah motifnya untuk mencari siapa yang salah secara politik untuk kembali normal bagaimana roda perekonomian kita? Tapi yang paling penting adalah per hari ini seluruh rakyat Indonesia bisa bernafas lega. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Semoga memberi manfaat. Salam dan doa kami untuk keluarga dalam perlindungan Allah, dalam dekap kasih sayang Rahman dan Rohim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.